Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Praja Wibawa. Sampurasun. Perkenalkan, saya Saifuddin, aparatur sipil negara pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat. Saat ini saya menduduki jabatan fungsional Polisi Pamong Praja Pemula dengan pangkat golongan pengatur muda 2A. NIP 1991 1224 2022 03 1006. Video portofolio dinamis ini saya susun sebagai bagian dari uji kompetensi alih jenjang jabatan fungsional Polisi Pamong Praja dari jabatan pemula menuju jenjang terampil. Dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja, saya senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat. Landasan hukum utama pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa urusan pemerintahan, bidang ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam penyelenggaraannya, kepala daerah dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja. Dijelaskan pada pasal 5 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 3 tugas utama. Yang pertama, menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Yang kedua, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman. Yang ketiga, menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Selanjutnya, dijelaskan pada pasal 11 bahwa dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman, serta perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 7 metode kegiatan. Yang pertama, deteksi dan cegah dini. Yang kedua, pembinaan dan penyuluhan. Yang ketiga, patroli. Yang keempat, pengawalan. Yang kelima, pengamanan. Yang keenam, penertiban. Yang ketujuh, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Dijelaskan pada pasal 4 bahwa kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi 3 tahapan. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, pelaksanaan, yang ketiga, pelaporan. Selanjutnya, pada pasal 5 dijelaskan bahwa setiap anggota yang melaksanakan tugas harus dilengkapi dengan surat perintah serta peralatan dan perlengkapan. Kemudian, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja menjadi pedoman operasional bagi setiap personel dalam melaksanakan tugas di lapangan.
Ketentuan tersebut memastikan bahwa setiap tahapan kegiatan dilaksanakan secara terencana, terukur, akuntabel, serta menjunjung tinggi profesionalisme, disiplin, etika, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Berlandaskan seluruh ketentuan tersebut, setiap pelaksanaan tugas yang saya lakukan tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat, menjaga wibawa pemerintah daerah, serta menciptakan lingkungan yang aman, tertib, tentram, dan kondusif. Salah satu bentuk implementasi tugas yang saya laksanakan adalah melaksanakan kegiatan patroli dalam rangka melaksanakan pengawasan, penjagaan, dan pengamanan aset daerah di lingkungan komplek perkantoran pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan patroli diawali dengan apel kesiapan sebagai bentuk pengecekan awal sebelum melaksanakan tugas. Pada tahap ini, saya melaksanakan pemeriksaan kehadiran personel, kerapihan seragam, kondisi fisik personel, serta kelengkapan sarana dan prasarana yang akan digunakan selama kegiatan patroli. Selanjutnya, saya memberikan arahan mengenai tujuan patroli, rute yang akan dilalui, pembagian tugas, serta hal-hal yang perlu menjadi perhatian selama pelaksanaan tugas. Arahan ini bertujuan agar setiap anggota memahami tugas dan tanggung jawabnya, sehingga pelaksanaan patroli dapat berjalan dengan efektif, aman, dan terkoordinasi. Setelah seluruh personil dan perlengkapan dinyatakan siap, tim patroli melaksanakan doa bersama sebagai wujud rasa syukur dan harapan agar dalam pelaksanaan tugas diberikan kelancaran, keselamatan, serta perlindungan. Kegiatan patroli dilaksanakan secara menyeluruh dengan menyusuri setiap ruas jalan, gedung perkantoran, area parkir, ruang terbuka, akses keluar masuk, hingga titik-titik yang dianggap rawan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat. Selama kegiatan patroli berlangsung, setiap anggota patroli melaksanakan pengamatan secara cermat terhadap kondisi lingkungan, memastikan seluruh fasilitas dan aset milik pemerintah daerah berada dalam keadaan aman. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap pintu, jendela, pagar, serta sarana pendukung lainnya untuk memastikan tidak terdapat kerusakan ataupun indikasi yang dapat menimbulkan gangguan keamanan. Selain melakukan pengawasan, saya bersama tim patroli membangun koordinasi dan komunikasi dengan petugas keamanan gedung yang sedang bertugas guna memperoleh informasi situasi terkini. Melalui pelaksanaan patroli malam yang disiplin, profesional, dan humanis, sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat, saya berupaya menjaga keamanan, ketertiban, serta melindungi aset daerah agar setiap aktivitas pemerintahan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. Setelah seluruh rangkaian patroli malam selesai dilaksanakan, kegiatan dilanjutkan dengan tahap pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang akuntabel. Selanjutnya, laporan disampaikan kepada atasan sebagai bahan evaluasi, pengendalian, dan dasar pengambilan langkah tindak lanjut. Seluruh hasil pengamatan, pemeriksaan,
dan kondisi keamanan di lingkungan komplek perkantoran pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat didokumentasikan dan dicatat secara lengkap, akurat, dan objektif. Setiap pengalaman dan capaian yang tertuang di dalamnya menjadi bukti tekad saya untuk terus bekerja secara profesional, menjunjung tinggi integritas, serta mengutamakan kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah dalam setiap melaksanakan tugas. Demikian, portofolio dinamis ini saya sampaikan sebagai wujud komitmen, dedikasi, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat. Siaga dalam pengabdian, tegas dalam penegakan, humanis dalam pelayanan, bersama menjaga keamanan, ketertiban, dan wibawa pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.